Jadi bagaimana agar hijrah kita terarah sehingga hijrah itu membawa berkah. Karena setelah hijrah itulah Islam itu kemudian berkembang dengan luar biasa pesatnya. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah, kenapa hijrah itu dijadikan sebagai patokan dalam menentukan tahun dan penanggalan dalam Islam? Karena maknanya memang sangat dahsyat. Ya, sedikit misalkan cerita ya, kenapa hijrah dijadikan sebagai patokan tahun dalam Islam oleh Khalifah Umar bin Khattab pada saat itu. Ada sejarawan yang nulis tentang tahun hijrah ini adalah menunjukkan kecerdasan Umar dan sekaligus kebijaksanaannya. Ya, kenapa dikatakan kecerdasan Umar dan sekaligus kebijaksanaannya? Tahun dalam Islam ini tidak ada sebetulnya sebelumnya di zaman Rasul ya. Jadi ini belum ditentukan di zaman Rasul. Makanya Rasul itu lahir tidak ada tahun hijriahnya. Ya, Rasul itu lahir 571 Masehi atau tahun gajah. Nggak ada tahun hijriahnya. Jadi penanggalan hijriah ini memang nggak ada di zaman Rasul dan tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Ya, nggak ada di zaman Abu Bakar dan nggak pernah dilakukan oleh Abu Bakar. Tercatat dalam buku-buku sejarah, dan itu juga dicatat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, sarah daripada kitab Sahih Bukhari, adalah itu terjadi tahun ke-17 setelah hijrah. Artinya 17 tahun setelah hijrah, ya, itu baru dilakukan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua. Nah, nanti kita bahas betapa cerdasnya para sahabat di dalam memahami tentang makna-makna tersirat dari sebuah ayat. Ya, betapa cerdasnya Umar di dalam memahami makna tersirat dari sebuah ayat. Ya. Nah, pada saat itu sebetulnya sudah terjadi banyak pendapat, ya, banyak pendapat terkait kira-kira tahun dalam Islam itu dimulai dari mana. Ya. Jadi walaupun ini mungkin yang lain sudah cerita, tapi sedikit saya ingin melihat dari sisi yang berbeda. Tetapi supaya kita dapat benang merahnya harus sedikit dijelaskan kronologi sedikit dulu gitu. Ya. Nah, ketika Umar bin Khattab mendapatkan surat dari Abu Musa, ya, dari Abu Musa Al-As'ari, gubernur Basrah. Ini dalam jalur dari siapa? Hakim, ya, min tariqi Sya'bi gitu. Dia mengatakan begini, anna Aba Musa kataba ila Umar innahu ya'tina minka kutubun laysa laha tarikhun faja'a Umarun nasa. Ya, bahwasanya Abu Musa menulis surat kepada Umar. Di antara isi suratnya itu adalah innahu ya'tina minka kutubun laysa laha tarikhun. Sesungguhnya telah datang kepada kami dari engkau wahai Umar Amirul Mukminin kutubun, ya, tulisan-tulisan, surat-surat, laysa laha tarihun, yang dalam surat itu enggak ada tarikhnya. Jadi Abu Musa itu kalau dia mau bahasa kitanya mungkin mengarsipkan surat, tiba-tiba dia baca ini surat kapan nih, enggak ada tahunnya. Ya, enggak ada tahunnya. Kemudian dia tulis aja surat kepada Amirul Mukminin, kepada presiden. Wahai presiden, banyak sekali surat dari engkau datang kepadaku. Ya, ada bulannya misalkan bulan Sya'ban, tapi nggak tahu ini Sya'bannya tahun berapa. Ya, Sya'bannya itu tahun berapa. Bulan Rabiul Awal tahun berapa, nggak ada. Percislah kalau jomblo ditanya kapan nikah, insya Allah Januari tahun berapa, pokoknya Januari aja pokoknya gitu ya gitu. Tapi tahunnya kagak ada, ini kan nggak jelas. Sehingga pada saat itu Abu Musa kebingungan ketika mau mengarsip surat ini. Kemudian Umar langsung merespon surat itu dengan mengumpulkan para sahabat intinya, para sahabat seniornya lah bahasa kitanya, dikumpulkan oleh Umar bin Khattab. Ya, makanya Umar ini kan termasuk kekhalifahan yang membereskan sistem administrasi negara gitu. Jadi sistem administrasi negara itu rapih di masa siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Makanya setiap khalifah itu punya peninggalan masing-masing, punya spesialisasi masing-masing. Ya,
Abu Bakar misalkan menyelesaikan terkait dengan masalah para pembangkang dan pemberontak, ya, seperti halnya nabi palsu diberantas, pembangkang zakat diberantas. Umar membereskan sistem administrasi negara. Makanya pajak itu ada yang mengatakan pada masa Umar yang disebut dengan jizyah. Kenapa dipungut oleh Umar bin Khattab? Diputuskan karena banyak di negara itu kan orang-orang yang hidup di luar Islam, ya, di luar agama Islam, tapi mereka kan menikmati fasilitas dari negara, sementara mereka tidak punya kewajiban apa-apa. Kalau kaum muslimin kan sudah dengan zakat, infak, sedekah, sementara mereka enggak ada, maka dipungutlah zakat, ya, sebagai kontribusi mereka terhadap negara, yang uangnya pajak ya untuk hal-hal yang lain atau jizyah. Jadi masa Umar itu sudah rapih kenegaraan itu. Nah, kalau masa Utsman kodifikasi Quran, ya. Nanti masa Ali terus. Jadi setiap khalifah itu memiliki apa? Spesialis dan peninggalan-peninggalan yang luar biasa.